Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Prapaskah ke-7 bersama seluruh majelis ibu, saudara-saudari yang berasal namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan firman hari ini memberi kekuatan baru serta menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai kami mengajak kita untuk sejenak. Kristus di tengah kita. Segala bangsa menyembahnya dan suku-suku bangsa memuliakan namanya. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allah. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Raja. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulaikan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus menaungi. Dari Dan sekarang dan selamanya. selamanya. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
keringat yang mengalir, Engkau berikan kesejukan di kedalaman, supaya kami memandang jejak, supaya engkau mengikuti langkahmu. Air membasahi relung jiwa, menahan sendiri dalam kesunyian yang paling sunyi, sambil menafas luka yang perih. Engkau tetap sering menembaki lambungmu. Tombak kemunafikan dan kepalsuan terus menggores luka demi luka kami. Dualisme yang senantiasa menghancurkan, tapi untuk kesekian kalinya yang hakiki, salibmu tanganmu menggapai-gapai ingin membelai jiwa kami yang diliputi kekerasan hati. Derita Kristus masih memilukan hati. Luka-lukanya masih menganga akibat kejahatan manusia yang makin bertambah. Tuhan, apakah dosamu sehingga engkau tersiksa bagaikan penjahat? Mengapa engkau terima cercaan dan salib, membuat tubuhmu terkoyak tanpa harga? Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib,
Setelah pengakuan dosa, pintu tobat selalu terbuka, hingga setiap jiwa dapat menikmati kemenangan yang kudus dari tragedi Kalvari. Kasih-Nya mengalir di setiap jiwa yang mau datang kepadanya, yang bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga mewarisinya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut di hadapan-Mu saat ini, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan kata yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman-Mu, Tuhan, akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalas kepada kami setimpa dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami, ya Bapa. Ampunilah dosa kami. Karuniakan kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau bagi, yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan dunia. Amin. Setelah kita mengaku dosa, maka dengarkanlah berita pengampunan dan amanat hidup baru. Allah adalah Allah yang mengenakan daging kita. Karena itu Ia memikul salib, Ia memikul segala dosa kita dan membawa pembebasan dan pendamaiannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima amanat Kristus yang arahkan langkah iman kita. Lalu Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan. Kesaksian Markus 8 ayat. Kebaikanmu karena padamu, bukan kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, hanya anugerah diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bila engkau dapat itu, bila engkau punya semua dan hanya diberikannya pada kita, anugerahnya bagi kita, jika engkau pakainya. Saya mempersilahkan kalau ada persembahan pujian, solo atau vokal grup, disilahkan. Mari kita masuk dalam pelayanan firman. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa mohon Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus, pagi hari ini umat-Mu, Jemaat GKST Gloria yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kami terhimpun lagi di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan di Minggu Prapaskah yang terakhir saat ini, kami ingin menghayati akan firman-Mu, karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian baru terhadap kami, supaya kami dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan beriman kami
sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil pada Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 28. Dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitakannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang beribadah dalam ruangan ibadah saat ini, maupun yang ada di rumah dan di mana saja yang menyaksikan dan mengikuti ibadah saat ini lewat live streaming. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Baru saja kita membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28 yang menjadi nats perenungan kita bersama saat ini. Di bawah tema tunduk di kaki salibmu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus, Injil Yohanes pasal 12 ini kalau kita baca adalah narasi atau cerita tentang orang-orang yang menerima Yesus dan yang menolak Yesus. Jadi sejak awalnya ketika Yesus hadir, dia adalah Allah yang berinkarnasi di tengah-tengah dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Dia tidak berada dalam keadaan yang penerimaan terhadap dirinya itu 100%. Tetapi ada yang menerima dia dan juga menolak dia. Dia Tuhan, dia Allah. Ini yang penting kita ketahui. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Dikisahkan dalam bacaan kita ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus, seorang murid Yesus berbangsa Yahudi, namun mempunyai nama Yunani.
karena mereka ingin bertemu dengan Yesus dalam pasal 20 ayat 21. Merespon akan kedatangan mereka, Yesus menyatakan bahwa inilah saatnya anak manusia dipermuliakan. Kedatangan orang-orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada bangsa Yahudi sudah berakhir dengan banyak penolakan-penolakan, dan ia akan diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui bahwa kehadiran Yesus sebenarnya pertama-tama adalah bagi milik kepunyaannya, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi yang terjadi adalah Israel sendiri menolak kehadirannya. Kehadiran Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh para nabi, baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika Yesus hadir, penolakan itu sudah terjadi. Bahkan sampai pada masa pelayanan Yesus, penolakan sangat-sangat besar dialami oleh Yesus. Dan karena itu dalam bacaan kita saat ini dikatakan bahwa dengan kehadiran orang-orang Yunani, maka sebenarnya mempertegas bahwa pelayanan Yesus bagi bangsa Yahudi sudah berakhir, dan sekarang Yesus akan diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi yang kita tahu bahwa yang datang kepada Filipus itu adalah orang-orang Yunani, ingin rindu bertemu dengan Yesus. Akan tetapi sebelum misi kepada bangsa-bangsa dicapai, terlebih dahulu Yesus harus mati. Yesus menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang mati di dalam tanah, akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus adalah bentuk pemuliaan bagi dirinya. Bagi orang-orang yang menolaknya, kematian yang akan diganjarkan kepada Yesus adalah suatu kehinaan. Tetapi di hadapan Allah Bapa, itulah saat Bapa memuliakan Yesus. Kalau kita membaca bagian Alkitab yang lain, dikatakan bahwa salib bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Artinya apa? Bahwa bagi orang Yahudi kenapa disebut dengan kebodohan? Karena bagi mereka penantian akan Mesias itu yang telah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun itu tidak seperti yang mereka inginkan. Bagi mereka Mesias itu adalah seorang yang gagah perkasa, yang akan hadir membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi yang Allah lakukan dalam diri Yesus adalah Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, harus lahir di kandang yang hina, dan ini tidak diterima oleh bangsa Yahudi, dan karena itu mereka menganggap adalah sebuah kebodohan. Jadi bagi kita orang Kristen yang menerima salib Kristus, kita juga termasuk dianggap orang yang bodoh. Dan penantian bangsa Yahudi dalam agama Yudaisme mereka, sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Bukan dalam diri Yesus Kristus. Mereka masih menanti. Tapi bagi kita, kita sudah menerima kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang menderita sengsara, mati, disalib, dan kemudian dikuburkan, dan kemudian bangkit. Itulah hakikat iman Kristen kita, bahwa kita menerima salib. Walaupun bagi bangsa Yahudi disebut dengan kebodohan, bangsa Yunani menganggapnya, Yahudi menganggapnya sebagai sebuah batu sandungan, dan Yunani menganggapnya sebagai sebuah kebodohan. Kenapa Yunani menganggap sebagai sebuah kebodohan, Bapak Ibu? Karena kita tahu bersama di dalam dunia Yunani ada muncul berbagai macam filsuf seperti Aristoteles dan sebagainya. Dan bangsa Yunani itu sangat mengedepankan rasio mereka, akal mereka,
Dan karena itu sesuatu yang tidak masuk di akal, maka mereka menganggap itu sebuah kebodohan. Saya menerangkan ini sedikit supaya kita bisa mengetahui kenapa salib bagi bangsa Yahudi itu sebuah batu sandungan dan bangsa Yunani itu sebuah kebodohan. Nah, siapakah yang akan dapat mendekat kepada Yesus dan dihormati oleh Allah Bapa? Mereka adalah orang-orang yang sama seperti Yesus, yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Hal yang utama dalam hidup mereka adalah melayani Yesus dan menjadi seperti biji gandum yang mati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus, di Minggu Prapaskah yang terakhir atau yang ketujuh saat ini sungguh suatu tantangan yang harus dihayati secara sungguh-sungguh oleh kita sebagai pengikut Kristus saat ini. Kita tahu bersama bahwa sejak kekristenan hadir, kekristenan tidak berada dalam satu dunia yang steril terhadap penderitaan, terhadap cobaan, terhadap tantangan dan persoalan kehidupan. Tetapi disitulah kita dihadirkan Tuhan untuk percaya sungguh-sungguh akan Kristus dan memberitakan tentang salib Kristus sampai ia datang pada kali yang kedua. Bahwa pola hidup yang harus dijalani oleh kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, apabila kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu di jalan salib, jalan Via Dolorosa. Dari Minggu Prapaskah yang pertama sampai pada Minggu Prapaskah yang terakhir, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GKST Gloria, telah masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, dan sebagai persekutuan pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, telah sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Kristus bagi kehidupan dan keselamatan kita. Dan karena itu, hari ini Tuhan mengizinkan kita ada lagi di tempat ini. Sebelum kita memasuki Paskah, mari kita menghayati apa artinya salib bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang saya sudah katakan di atas tadi bahwa salib bagi bangsa Yahudi adalah sebuah batu sandungan dan bangsa Yunani adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita adalah jalan menuju kepada keselamatan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, nats bacaan kita saat ini Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 28 hendak mengingatkan kita bersama bahwa jika ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita harus rela berkorban. Seseorang harus meninggalkan kenyamanan dirinya, zona nyaman. Dia harus diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana di sanalah imannya diuji. Jadi seorang Kristen dikatakan dia sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya pada Kristus jika dia berada dalam situasi-situasi yang menegangkan, situasi-situasi penderitaan, situasi-situasi mengalami kekurangan, situasi-situasi seperti yang Tuhan izinkan kita bersama masuk, yaitu masa pandemi COVID ini. Saya percaya sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa masa di mana pandemi ini terjadi, ini juga Tuhan izinkan. Kita lihat dari kacamata rohani, bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Sejauh mana kita menggantungkan iman dan pengharapan kita dan kasih kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Bicara pengorbanan Bapak Ibu Saudara, dan bicara tentang salib, saya percaya bahwa mungkin di antara kita pernah dengar ilustrasi ini. Bahwa ada 3 orang, mungkin saja 3 orang ini adalah 3 orang Kristen. Si A, si B, dan si C. Mereka pada satu ketika diajak ke gunung oleh Tuhan Yesus. Dan di sana dijanjikan bahwa di gunung itu Tuhan Yesus akan membawa mereka memasuki gerbang sorga.
Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketiga orang ini, si A, B, dan C ini, pada saat mereka menaiki gunung itu, salib yang mereka pikul itu masing-masing berat sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, karena saking beratnya salib itu, lalu ketika mereka melihat ada gergaji di situ Bapak Ibu, lalu si B ini tergoda untuk mengambil gergaji itu, lalu kemudian dia gergaji salibnya. Dia gergaji di bagian bawah, dia gergaji supaya salib itu jadi pendek karena terlalu berat. Dia juga menggoda dua temannya ini, si A dan si C ini, juga untuk melakukan hal yang sama. Tetapi si A dan si C ini, mereka tidak mau melakukan karena mereka adalah orang Kristen yang sungguh taat beribadah, sungguh hidupnya saleh. Mereka memang tidak sempurna 100%, tapi mereka berusaha untuk hidup sebagai orang Kristen yang layak di hadapan Tuhan. Lalu mereka mengatakan kepada si B, silakan aja kalau kamu memang mau potong salibmu, tetapi jangan kamu menggoda kami karena kami tidak akan tergoda. Sekalipun berat, tapi kami masih bisa untuk menaiki gunung ini. Lalu si B dengan begitu girang gergaji salibnya, lalu kemudian karena salibnya sudah jadi pendek Bapak Ibu, lalu dia dengan begitu lajunya menaiki gunung itu, meninggalkan dua rekannya, si A dan si C itu di bawah kaki gunung. Begitu dia sampai di atas Bapak Ibu, dia melihat bahwa ada jurang pemisah yang sangat dalam antara gunung itu dengan gerbang sorga Bapak Ibu. Lalu malaikat bertanya kepada si B, manakah salibmu? Dia tunjukkan. Lalu malaikat bilang, kalau kamu mau menuju ke gerbang sorga itu, ada yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Sudah ada jalannya. Dia bingung-bingung apa jalannya. Lalu malaikat bilang itu, taruhlah salibmu itu, maka kamu akan melewati dari gunung ini menuju ke gerbang sorga. Bapak Ibu, begitu dia taruh, ternyata salibnya sudah tidak pas lagi. Sementara si B menaruh salibnya, tiba-tiba muncul dua rekannya. Mungkin kalau terjadi buat orang, pasti orang bilang, waduh, ada ngos-ngosan ya, si A dan si C lagi ngos-ngosan. Gitu. Lalu mereka lihat, kenapa kamu kan tiba duluan, kenapa kamu udah masuk? Dia bilang, salib saya sudah pendek, tidak bisa masuk. Kalian dua masuk dulu, nanti kamu pinjam salibmu. Lalu mereka sampai, si A dan si C menaruh salib mereka dan kemudian pas. Lalu mereka bilang, tunggu, nanti kami kasih. Si A bilang, nanti saya kasih. Begitu mereka taruh salibnya, mereka melewati itu. Lalu dengan sekejap mata, salib itu hilang, Bapak Ibu. Jadi berarti si B tidak bisa melewati dari gunung itu ke pintu surga. Artinya malaikat bilang, say goodbye. Begitu ya. Kalau B itu nama Bobby, ya Bobby selamat tinggal kamu di situ, kan begitu. Nah, lalu dua orang itu sudah masuk ke sana, lalu si B tinggal menangisi dirinya. Kenapa dia tergoda untuk melakukan itu? Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi ini menjadi gambaran buat kita. Seringkali kita juga sebagai orang Kristen, warga gereja, jangan sampai salib yang adalah lambang kemuliaan Allah itu, yang bagi orang dunia itu kehinaan, kebodohan, batu sandungan, jangan sampai itu kita salah artikan dalam kehidupan kita. Artinya bagi kita salib itu bukan berarti kita harus taruh salib besar-besar di rumah kita, atau mungkin pakai kalung besar-besar di leher kita bahwa menunjukkan bahwa kita orang Kristen, bukan. Tidak hanya sekedar itu artinya, tidak sekedar itu. Tetapi salib ini artinya ada konsekuensi atas percaya kita, keberimanan kita pada Yesus. Karena Yesus Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan mengambil jalur, yaitu dia disalibkan. Yang bagi dunia ini adalah sebuah kehinaan. Salib ini sebenarnya disediakan bagi penjahat. Tetapi Yesus yang bukan penjahat, yang karena dosa kita, Bapak Ibu dan saya, dia harus memikul salib. Nah,
dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, mungkin kita mengalami tekanan, ya. Mungkin kita di tempat kerja kita, mungkin kita dihina, dicela, didiskriminasi karena kita memang orang Kristen. Anak saya kemarin saja, teman bermainnya yang sama-sama kelas 4 bilang begini, "Hai Kristen." Seumur-umur dia bermain, baru dia dipanggil, "Hai Kristen, mari sini, Kristen anjing." Bayangkan. Jadi hal-hal seperti ini contoh ya, contoh kecil aja. Artinya bahwa dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita akan mengalami hal-hal yang berat, pergumulan, sakit penyakit, berada dalam kekurangan, berada dalam situasi di mana kita hanya minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tetangga kiri kanan kita mungkin semua tidak seiman dengan kita. Dan kita merasa seakan-akan kita terlalu kecil. Ya begitu ya biasa kan? Nah, kita tidak punya teman. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan senantiasa menyediakan perlindungannya buat kita. Dikatakan bahwa Ia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya ya dan amin. Artinya yang bertelinga hendaklah mendengar. Cuma Bapak Ibu Saudara, dalam praktek kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui bahwa terkadang kala tantangan, persoalan kehidupan melemahkan iman kita. Saya ingat almarhum pendeta senior dari GKI mengatakan, iman kita sebagai orang Kristen itu ada kalanya cukup, ada kalanya kurang. Artinya saat-saatnya kita merasa cukup. Wah, saya mampu, saya kuat. Mungkin si B tadi dari menaiki gunung itu, di kaki gunung dia katakan, wah saya kuat, pasti saya bisa sampai di gunung di atas. Oh ini ringan saja salib ini. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ujian terjadi dan dia melihat ada gergaji dan kemudian dia tergoda untuk mengambil gergaji. Mungkin itu kalau terjadi pada kita Bapak Ibu Saudara, bisa saja walaupun kita rajin beribadah, kita disebut orang Kristen, warga gereja yang taat, tapi ketika kita diperhadapkan dengan salib kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, maka disitulah persoalan. Yesus katakan, pikul salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada bagian di mana salib Yesus sudah memikulnya sampai di Kalvari. Dan tugas kita adalah juga memikulnya sampai di batas akhir di mana Yesus mempercayakan hidup kepada kita. Amin. Nah, karena itu kita jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, yang lebay, yang mudah telinga tipis untuk mendengar godaan-godaan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan godaan, tantangan, dan persoalan kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat pada Yesus yang sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Sebab kalau kita tidak melihat pada Yesus, maka mudah sekali Bapak Ibu Saudara, kita diombang-ambingkan oleh dunia ini lalu kita terhempas dari kesetiaan kita dalam penurutan kita pada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin diantara kita juga pernah menerima video ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya menerimanya di pertengahan 2016, di mana video ini adalah berisi 25 orang Kristen Koptik Mesir yang kemudian ditangkap, disandra ISIS. Kita tahu bersama video itu beredar kan. Lalu kemudian mereka disandra, lalu kemudian mereka dipenggal kepalanya. Semua 25 orang Koptik Mesir itu dipenggal kepalanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang keluar dari mulut 25 orang itu hanyalah mengatakan, oh Yesus. Mereka tidak mengatakan yang lain. Oh Tuhan Yesus. Cuma itu yang mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, 25 orang itu adalah contoh yang baik bagi kita. Mereka tahu. Filipi pasal 2 ayat 21 mengatakan, bagiku hidup, mati adalah untung, dan hidup adalah berbuah bagi Kristus. Mereka tahu
bahwa kalau mereka mati hari ini pun mereka akan berjumpa dengan Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman ini yang selalu meneguhkan mereka. Bahwa Yesus yang berjanji, Yesus pula lah yang sementara menanti mereka di sorga. Dan karena itu mereka teguh, mereka tidak lari, mereka tidak menyangkal, mereka menyerahkan diri untuk menghadapi semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat video itu sangat miris sekali. Mungkin ada di antara kita yang meneteskan air mata. Lalu kita membayangkan bagaimana itu terjadi kalau terjadi dengan kehidupan kita. Baru berhadapan dengan corona saja Bapak Ibu Saudara, kita sudah takutnya setengah mati, ya. Apalagi berhadapan dengan situasi-situasi itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya katakan di atas tadi bahwa menentukan kualitas hidup seorang Kristen sejati itu adalah ketika hidupnya diperhadapkan dengan banyaknya persoalan, banyaknya tantangan, tapi dia muncul sebagai pemenang. Itu yang harus terjadi. Dia tidak akan kalah dari semua situasi itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini kita kembali menghayati akan penderitaan Kristus yang telah lakukan bagi kita, dia mengorbankannya, maka biarlah firman Tuhan hari ini dalam tema yaitu bahwa sebagai orang percaya kita tunduk di kaki salib. Kita tidak sekedar tunduk Bapak Ibu Saudara, tunduk sebagai tanda kerendahan hati kita berserah kepada Tuhan Yesus, pemilik hidup ini, bahwa oh, Tuhan Yesus inilah saya dengan segala keberadaan saya. Tuhan Yesus inilah keluarga saya, inilah suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, kita datang pada Yesus. Jangan lari ke siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara, lalu HP saya hilang. Saya alami sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu di samping Polsek Tanjung Duren. Saya di samping polisinya masih berdiri Bapak Ibu. Tapi polisi karena sudah malam sekitar hampir jam 11, saya lagi pesan Grab, tiba-tiba celurit di sini Bapak Ibu Saudara, celurit. Saya kaget, kok ada celurit? Pas saya balik ke belakang ini saya lihat ada satu orang naik motor lalu kemudian ada dengan celurit, tapi yang satu ini turun dari motornya. Lalu dia sudah tarik HP saya begini, lalu dia bilang bergerak, saya gerek. Terus saya bilang silakan ambil. Mereka putar-putar begini, mereka lari. Lalu dalam 5 menit saya lapor polisi. Ternyata Bapak Ibu Saudara begitu saya masuk, sudah ada 2 orang yang juga melapor kehilangan motor Mio-nya. Nah bagi saya kehilangan HP silakan aja daripada saya digerek leher. Tapi pada saat itu saya ingat Mazmur 91, saya memperkatakan Mazmur 91. Dan saya merasakan betul bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman ini saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau diizinkan bercerita tentang pengalaman kehidupan, tentu masing-masing punya pengalaman kehidupan sendiri kan. Kita bisa berefleksi tentang kehidupan di masa lalu yang telah kita lewati maupun masa kini yang sementara kita hadapi dan masa depan yang tentu masih misteri bagi kita, tapi kita tahu dalam setiap kehidupan percaya kita yang kadangkala berada di tempat yang rata, kemudian kita turun, kemudian kita naik lagi, disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita bersama untuk melihat satu lagu. Saya menutup khotbah ini dengan lagu Kidung Jemaat 169 yang membawa Kidung Jemaat. Mungkin lagu ini sebentar bisa kita nyanyikan bersama. Memandang Salib Rajaku itu Bapak Ibu, itu lagu dari Edward Miller, karangan tahun 1790 lagu ini. Nah, dikisahkan bahwa lagu ini oleh seorang Kristen anonim, seorang Kristen tanpa nama dari India. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu tahu. Dia seorang Kristen tanpa nama. Semasa hidupnya dia percaya pada Yesus. Dia tidak jadi Kristen. Kenapa dia tidak jadi Kristen?
karena dia melihat orang Kristen di India pada saat itu. Dia bilang, kalau bahasa kita, kalau saya lihat kehidupan orang Kristen, saya jijik, saya memuntah. Hidup mereka tidak seperti yang Yesus ajarkan. Tapi dia lihat pada pribadi Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang disaksikan oleh Alkitab. Karena itu disebut dengan orang Kristen anonim. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lagu ini sangat berkesan sekali. Mungkin ini salah satu orang Kristen anonim yang menyanyikan lagu ini sebelum dia, orang bilang, putus napas. Coba kita nyanyikan lagu ini. Memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Bapak Ibu Saudara, coba lihat, memandang bagi dia, memandang salib Rajaku, yaitu Yesus yang mati untuk dunia. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen, untuk dunia. Dia katakan, ku rasa hancur congkakku, kesombonganku. Dan dia orang kaya, dia katakan, dan harta hilang harganya. Harta tidak ada artinya bagi dia. Coba ayat 2. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang tidak ada lain yang bisa dia bermegah selain di dalam salib Kristus. Dia buang nikmat dunia demi darah Tuhan Yesus yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan. Jadi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, akan berpadu antara kasih dan sedih, seperti yang Yesus alami. Mahkota duri yang pedih menjadi keagungan bagi Yesus. Kehinaan bagi manusia, tapi keagungan bagi Yesus dan bagi kita orang Kristen. Ayat 4. Melihatnya lukanya membalut Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Bapak Ibu Saudara, dengan melihat luka darah Yesus itu, kita harus mengatakan bahwa Yesus mati untuk dunia, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat 5. Andaikan jagat milikku dan serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita
sebagai warga gereja orang Kristen, kalau menghayati sungguh-sungguh lagu ini sebenarnya kita malu. Malu bagi orang yang bukan Kristen, yang sebelum menghembuskan napas terakhirnya dia nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam minggu sengsara ini kita hanya asal-asalan memperingatinya. Oh iya, karena ini minggu sengsara. Ya, nikmati aja. Tapi kalau kita tidak menghayatinya seperti seorang yang bukan Kristen, yaitu Kristen anonim, dia menghayati sungguh pengorbanan Kristus. Bayangkan dia katakan, andaikan dunia ini milik dia, dan dia serahkan pada Yesus, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak boleh sombong. Menjadi orang Kristen yang sombong, oh saya sudah pelayanan sekian tahun, saya warga gereja yang taat, saya orang Kristen yang punya banyak harta, yang punya kedudukan yang penting, yang punya banyak mobil, yang punya segala-galanya. Kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu Saudara. Lirik lagu yang terakhir mengatakan, "Hanya dunia ini milikku dan kuserahkan pada Yesus, tidak ada nilainya. Yang dia minta adalah diri kita." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini dalam penghayatan kita di minggu sengsara yang terakhir, yang saya mau katakan dari seluruh perenungan kita, diri kita lah yang diminta. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah siap untuk merayakan Paskah tahun ini, tahun 2022? Apakah keluargaku sudah siap? Apakah saya sebagai warga jemaat, apakah saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan sudah sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus? Ataukah saya sementara berada dalam sebuah rutinitas yang tanpa makna, yang pada akhirnya Yesus katakan, "Nyala engkau iblis, aku tidak mengenal engkau." Mari kita pulang ke kehidupan kita sehari-hari, kita menghayati makna pengorbanan Kristus, salib Kristus bagi kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada persembahan pujian. Kalau tidak ada persembahan pujian, mari kita berdiri. Dengan sekalian orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita masing-masing mengaku iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. aku bawa Tuhan, Persembahan hidupku semoga berkenan. berapa Apa nilainya Tuhan dibandingkan berkat
berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah. Pakailah kami ini Tuhan, jadi tanda kasih kepada yang lemah. Beri kami di saat kerja. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini kami datangkan, membawa suci jadi. Persatukanlah kami Tuhan, menjunjung kebenaran dan keadilan-Mu. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berdukus berkenan, apa nilai bandingkan yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doakan persembahan, diajak untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Di Minggu Prapaskah yang terakhir saat ini, ya Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Maka berilah kami iman yang teguh untuk tetap setia memikul salib diri kami, berdiri di kaki salib-Mu dan berserah sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau telah berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Maka berilah kami keberanian untuk berkorban demi kebenaran dan demi keadilan kemanusiaan. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, ajarlah kami berani memanggul salib, yakni tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada setiap kami sesuai dengan profesi tugas tanggung jawab kami, untuk kami jalankan dengan penuh iman dan kesetiaan kepadamu. Teguhkan iman kami agar mampu mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan iman kepadamu, terus berada dalam kesetiaan dan berdoa di bawah kaki salib-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, ajarlah kami agar selalu mampu menghadapi segala tantangan kehidupan ini dengan cinta kasih dan sikap pengampunan, dengan sikap tobat dan pelayanan pada sesama, sehingga kami mampu memanggul salib kami dan memanggul salib-Mu melayani sesama, sebagaimana yang sudah Engkau teladankan untuk kami lakukan sebagai umat percayamu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat GKST Gloria yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Berkatilah pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pelayan yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Biarlah lewat kehadiran jemaat-Mu ini menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kemajemukan di tengah kota Jakarta ini. Biarlah mereka menjadi terang-Mu yang bercahaya menyinari lingkungan di mana mereka hadir. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi sekalian kami yang hadir dalam ibadah saat ini. Berkati kami masing-masing dengan kehidupan kami
tatkala kami hadir di rumah ibadah saat ini, Engkau maha melihat hati-hati kami. Ada dalam sukacita, ada dalam pergumulan, ada dalam segala situasi kehidupan ini Engkau sangat mengenal. Karena itu, terimalah doa-doa pribadi kami saat ini. Kami berdoa saat ini bagi jemaat-Mu yang berhari ulang tahun sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 9 April. Mutiara Mayastika Sudu, Alvaris Pascal Tajio, tanggal 6 April. Ibu Wiwin Bayona Tarakolo, Ayu Rosali Mentengau, tanggal 8 April, Inong Pongenta. Tanggal 9 April, Bapak Albert Tobogu, Sonia Felicia Mangela, Irene Arsaya Ndele. Biarlah dengan ketambahan usia ini mereka belajar menghitung hari-hari hidup mereka, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana untuk menata dan memperjuangkan hidup selanjutnya di dalam dan bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit, Evelyn Putri Ranuntu, Ibu Nikmat Tadiulu yang di Rumah Sakit Pelni Jakarta Pusat, Bapak Gerlan Budi Ruwagadi, anak Nicholas Armando, anak dari Bapak Penatua Nofrida Wayuga. Kepada mereka lah kami mohon kiranya pemulihan yang sejati itu mereka alami, kesabaran untuk melalui masa-masa sakit ini sambil terus berserah diri kepadamu dan meyakini bahwa Yesus adalah penyembuh, tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa juga bagi Bapak Hans Tondawani, Bapak Kiare Mosepe, Bapak Albert Sancu, dan Saudari Willy Bow, anak dari Bapak Calvin Bow. Mereka semua kami mohon kiranya pemulihan dari Tuhan terjadi atas diri mereka, supaya pada akhirnya satu waktu mereka hadir dalam rumah ibadah ini untuk bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, khusus bagi anak-anak kami yang dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri untuk ujian-ujian. Kami mohon hikmat yang daripada-Mu menjadi milik mereka, supaya mereka dapat nilai yang bagus, mereka boleh lulus dan naik kelas, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami, warga jemaat di sini yang sudah bekerja, biarlah Tuhan mantapkan mereka dalam pekerjaan mereka, apapun pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ini berjuang dalam berbagai kenyataan kehidupan, juga menanti pasangan hidup, atau juga menanti kelahiran bayi dalam keluarga-keluarga. Kepada mereka semualah kami mohon kiranya hikmat Tuhan menjadi bagian dan milik mereka, supaya mereka memaknai kehidupan ini dengan baik, sambil tetap bersyukur jika Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan kami berdoa saat ini bagi semua kami yang terlibat dalam ibadah saat ini, penatua diaken dan seluruh jemaat-Mu, organis yang menangani sound system untuk acara ini bisa berlangsung dengan baik, multimedia, kantoria, Tuhan berkati supaya semua yang kami lakukan hari ini adalah sungguh untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu.
Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir dalam ibadah saat ini, kepada mereka semula kami berdoa, biarlah satu waktu mereka punya kesempatan untuk datang beribadah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi pihak rumah sakit Primaya Hospital PGI Cikini di tempat ini. Engkau berkati supaya mereka menjadi alat kesaksian-Mu di bidang pelayanan medis. Setiap orang yang sakit saat ini dan dirawat di tempat ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan sementara bekerja dengan kuasa-Mu yang maha dahsyat itu memulihkan. Engkau memakai dokter dan juru rawat yang ada untuk membantu pemulihan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Ya Tuhan, sebentar manakala kami usai dari ibadah ini, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami. Pimpin, tuntun, dan selamatkan kami sebagaimana Engkau menuntun kami hadir di tempat ini. Dan biarlah keadaan kami setelah memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah keadaan yang baru kami alami, karena kami memiliki sukacita iman menyambut firman ini dengan penuh sukacita untuk melakukan dalam kehidupan percaya kami. Inilah doa kami, syukur kami, dan tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Berkatilah mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk memimpin bangsa ini. Bersama dengan TNI Polri, biarlah semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Bapa di sorga, situasi pandemi COVID-19 yang saat ini kami alami bersama, tolonglah kami supaya kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, supaya perlindungan Tuhan juga nyata lewat ketaatan dan kesetiaan kami. Karena kami tahu pemerintah adalah wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk membawa shalom, damai sejahtera-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan bangsa-bangsa yang ada dalam peperangan teristimewa Rusia dan Ukraina. Kami tahu anak-anak Tuhan juga ada di sana. Biarlah Engkau hadir menjadi juru berdamai di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang dalam berbagai situasi kehidupan akhir-akhir ini yang mereka hadapi. Kepadamu Tuhanlah kami mohon, kiranya Tuhan hadir dan memberi penghiburan sejati kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 10 April 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Martin Sahertian STH, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Jumat 15 April 2022 pukul 10 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi,
Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara on-site dan live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 4 April sampai 10 April 2022. Ulang tahun kelahiran 4 April, Apriliani Bajaji, Michelle Christine, 5 April Mutiara Mayastika Suda, 6 April Alvaris Pascal Tajio, Ibu Wiwin Bayona Tarakolo, Ayu Rosali Matengun. 8 April Inong Pogenta, 9 April Bapak Albert Tawogu, Sonia Felicia Mangela, Irene Arsaya Ndele. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah dan perayaan Paskah. Ibadah dan perayaan Paskah Jemaat GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 WIB. Tempat Aula Mahoni Kompleks Buperta Cibubur. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara on-site dan sekaligus juga secara live streaming sehingga jemaat yang tidak dapat hadir dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dan grup Facebook. Warta nikah, jika tidak ada keberatan dari jemaat dalam perkenan Tuhan, Majelis Jemaat akan melayangkan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi calon mempelai Franz Romanus Sinaga dan Virginia pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 12 WIB, tempat Ballroom Graha Oikumene PGI Cikini, Jalan Salemba Raya nomor 10 Jakarta Pusat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Bimbingan pranikah via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, Diaken Herlina Kolowo, dan Penatua Komang Agustanti. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau agar kita semua dapat membuang sampah ke tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disilahkan berdiri. Berita pengutusan, isi kekristenan adalah bersaksi dan memikul salib. Kalau seseorang membuang bebannya atau salibnya, ia tidak akan bebas dari beban, malahan akan memikul beban yang lebih berat. Keakuannya akan melahirkan beban-beban yang tak dapat ditanggungnya. Yesus menyuruh kita membuang beban keakuan tersebut dan menyambut beban dari Dia yang ringan dan kuknya pun enak. Beban dan kuknya adalah salib iman. Salib ini tidak berat dan tidak mengecewakan. Sebaliknya, membawa sukacita dan ketentraman. Karena melalui salib iman,
kita mengalami kehadiran dan persekutuan di dalam Kristus yang telah menderita untuk kita. Pergilah dan bangunlah ibadah dan persekutuan bersama keluarga dan jemaat. Hayatilah kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sungguh mempesona ini. Berdoalah dan berjalanlah dalam keintiman bersama Dia yang setia menuntun dan menyelamatkan kita. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus menebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.